Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sang pencinta ulama channel. Memang terdapat banyak sekali keutamaan yang diperoleh apabila kita membaca Al-Quran. Di antara keutamaan itu ialah diperolehnya pengetahuan, karena keseluruhan bagian dari Al-Quran merupakan sumber pengetahuan bagi umat manusia. Selain itu, merujuk banyak riwayat, terdapat juga berbagai keutamaan yang dapat diperoleh apabila membaca surat-surat tertentu. Misalnya ialah, membaca surat Al-Ikhlas dengan jumlah tertentu, yang dipercaya memiliki keutamaan dapat menjadi wasilah, supaya selamat dari siksa kubur dan api neraka. Amalan membaca surat Al-Ikhlas dengan jumlah tertentu ini, biasa disebut Ataqoh Kubro. Lantas, apakah keutamaan membaca surat Al-Ikhlas yang jarang diketahui? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Namun, sebelum lanjut, agar channel ini bisa menjadi lebih berkembang lagi, dalam menebar kemanfaatan dan juga kebaikan, dengan kerendahan hati, saya ingin mengajak Anda untuk terus mendukung channel ini dengan cara, tekan tombol like, subscribe dan aktifkan notifikasinya, serta berkomentarlah dengan bijak. Terima kasih. Sahabat sang pencinta ulama channel, melalui kitab Hasyiah Asawi, Syekh Ahmad bin Muhammad Asawi menyebutkan beberapa riwayat berkenaan dengan keutamaan membaca surat Al-Ikhlas dengan jumlah tertentu. Di antara yang beliau sebutkan, dan berkenaan dengan pembebasan dari api neraka ialah sebagai berikut. Di antara keutamaan surat Al-Ikhlas, sesungguhnya, barang siapa membacanya sebanyak 100.000 kali, maka ia telah menebus dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malaikat akan menyeru dari sisi Allah, di langit, dan di buminya. Ketahuilah, sesungguhnya, Fulan merupakan orang yang dimerdekakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa memiliki hak yang sebelumnya menjadi tanggungannya Fulan, maka, mintalah dari Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Maka ia, surat Al-Ikhlas, adalah tebusan pemerdeka dari neraka, tetapi dengan syarat, tidak adanya tanggungan hak-hak kehambaan secara asal, atau terdapat tanggungan, sedangkan ia tidak mampu menunaikannya. As-Sayyid Muhammad Haqi An-Nazili, dalam kitab Khazinah Al-Asror juga menyebutkan, sebuah riwayat yang menjelaskan bahwasanya, Allah mengharamkan jasad orang yang membaca surat Al-Ikhlas dengan hati yang ikhlas, masuk ke dalam neraka. Imam Muslim dan lainnya meriwayatkan bahwa, dalam satu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas dengan hati yang ikhlas, niscaya Allah mengharamkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Beliau juga menceritakan ketika sedang di Masjidil Haram, pada bulan Ramadan tahun 1261 Hijriah, beliau melihat orang tua, yang pada siang dan malamnya bulan Ramadan, senantiasa membaca surah Al-Ikhlas di dekat pintu Daudiyah. Melihat hal istimewa itu, beliau lantas mengecup tangan orang tua itu, kemudian berkata, wahai tuanku, sungguh aku melihatmu setiap hari membaca, Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, maka, beritahukanlah kepadaku tentang faedah-faedah, dan rahasia-rahasianya. Sembari mengangkat tangan untuk diletakkan di lehernya, lantas, orang tua itu menjawab, aku ingin memerdekakan jasadku dari neraka, wahai anakku. Mendengar jawaban itu, beliau lantas meminta ijazah untuk mengamalkan bacaan tersebut, sebagaimana diamalkan oleh orang tua yang istiqomah mengamalkannya itu. Selanjutnya, penulis kitab juga memberikan ijazah tertulis, secara umum, kepada siapapun yang membaca kitab beliau untuk mengamalkan sebagaimana yang beliau amalkan. Amaliyah membaca surat Al-Ikhlas dengan jumlah tertentu, yang kemudian dinamai dengan bacaan Ataqoh Kubro, atau pembebasan yang besar ini, banyak diamalkan oleh masyarakat Indonesia. Mengenai motif pengamalannya pun berbeda. Mulai dari kesadaran pribadi atas riwayat yang diketahui, sebagai bagian dari tradisi ketika ada orang meninggal, bahkan, karena menjadi syarat ketika seorang santri hendak boyong atau keluar dari pesantren, untuk kembali ke masyarakat. Selain biasa disebut dengan nama Ataqoh Kubro, bagi sebagian kalangan, amaliyah ini juga dikenal dengan nama Qul Hufidah, Ataqoh Samadiyah, dan lain sebagainya.
Apabila diterjemahkan secara bebas, Qulhufida memiliki arti, bacaan Qulhu, Al-Ikhlas, yang digunakan sebagai tebusan. Kemudian, At-Taqoh Syamadiyah berarti, pembebasan dengan surat As-Samad, Al-Ikhlas. Sedangkan At-Taqoh Kubro, dapat diartikan sebagai, pembebasan yang besar, sehingga, ditinjau dari segi bahasa, perbedaan penamaan tersebut sejatinya memiliki arti yang tak jauh berbeda. Sahabat sang pencinta ulama channel, perbedaan yang dapat kita jumpai terkait pembacaan Al-Ikhlas itu, ternyata tidak hanya dalam penamaan semata, tetapi juga, terdapat perbedaan pendapat yang disampaikan ulama mengenai jumlah bacaannya. Ada yang menyebut cukup 1 kali, dengan catatan disertai hati yang ikhlas, sebanyak 40 kali, 100 kali, 1000 kali, bahkan, sampai 100.000 kali, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Ahmad As-Sawi. Karena memang terdapat perbedaan pendapat, dan riwayat tentang jumlah hitungan pembacanya, maka, boleh bagi kita mengamalkannya dengan riwayat yang kita ikuti. Meski sebagian menilai bahwa, kualitas hadis tersebut doif, tetap boleh diikuti sebagai sebuah fadailul amal, atau keutamaan-keutamaan amal. Sedangkan apabila ada yang mengamalkannya, lebih dari hitungan tersebut, seperti mengamalkannya sebanyak 800 juta kali, Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki berpendapat bahwa, hal itu tetap boleh dilaksanakan, asalkan tidak menyandarkannya bahwa, itu perintah dari Nabi Muhammad SAW. Karena, apabila disandarkan pada Rasulullah, maka, sama dengan Rasulullah mengajarkan sesuatu yang berat atau masyakoh kepada umatnya, dan itu tidak mungkin. Di samping itu, orang yang melakukan demikian, dengan menyandarkannya kepada Nabi, juga telah membuat kebohongan atas nama Nabi Muhammad SAW. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Itu adalah murni kesalahan dari kami sendiri. Jika benar, serta memberi manfaat bagi Anda, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Tetap dukung kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.